Haleluya, tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada Anak, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Anak selain daripada Bapa. Itulah perkataan dari Yesus yang menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Bapa dan Anak itu adalah satu adanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang disembunyikan akan dibongkar dan dibukakan. Segala sesuatu yang ditutupi akan dibukakan supaya orang-orang dapat mengenalnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini mari kita akan sama-sama menyaksikan tentang sebuah tayangan yang sangat dan pasti saya percaya akan memberkati saudara, di mana ada seorang penceramah agama, seorang tokoh agama yang lain di luar kekristenan, yang kemudian oleh cara yang dahsyat dari Tuhan, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia menyampaikan kebenaran yang ditutupi selama ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita menyaksikan tayangan berikut ini. Haleluya. Di Quran surat Al-Imran 3:45 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara. It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhir. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini. Ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh ke Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuriki bi kalimatin min husmul masihu Isa ibnu Maryam. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat, harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan. Makanya, dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue, katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah.
Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini manusia ini harus, semuanya nih harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen melucu jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia. Maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia, dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cring, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Beat. Nah, tuh, Jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Untuk tujuannya cuma satu, manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini, qala innama ana rasulu rabbika li ahaba laki gulaman zakiyya. Artinya begini, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu, aku hanya utusan Tuhanmu. Ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang, lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang itu nggak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, Mama Imu. Lo bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama Imu yang Mama Ayah malam ini Ayah mau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden. Lah, nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa, saudara. Adakah engkau masih ragu dengan Tuhanmu? Apakah engkau masih ragu dengan Alkitabmu? Apakah engkau masih ragu dengan imanmu? Tuhan sudah membuktikan dan menyatakan ia telah membuka rahasia-rahasia yang ditutupi, yang coba diselewengkan, yang coba diputar-putar balikan.
telah dibuka oleh Tuhan. Saya ingin saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudaraku, ada begitu banyak orang yang merasa dirinya bijak. Ada banyak orang yang merasa dirinya pandai. Bahkan ada satu agama yang mengklaim dirinya bijak dan pandai karena bisa memahami tentang Allah dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Tetapi saudara, mereka sebenarnya ada rahasia-rahasia besar yang ditutupi, yang tertutup bagi mereka. Karena mereka tidak mau membuka hati mereka. Dan Tuhan berikan itu kepada orang kecil, orang yang rendah hati, orang yang mau terbuka untuk firman itu ada di dalam hatinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau terus buka hatimu, kalau engkau terus meyakini Dia, engkau katakan, "Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, datanglah, bertakhtalah di hatiku." Maka Ia akan membuka rahasia-rahasia kebenarannya. Ia akan membuka rahasia-rahasia sorga, rahasia-rahasia Allah yang terselubung, yang tertutupi atau sengaja ditutup-tutupi oleh pimpinan-pimpinan agama. Dia akan bukakan semua itu, dan engkau akan memandang dan melihat betapa luar biasanya rahasia-rahasia ilahi itu. Saudaraku, Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan kiranya memberkati apa yang sementara engkau lihat dalam tayangan ini. Kiranya itu akan mencerahkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa terus dukung channel kami untuk terus berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.